Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nabi sidqi wal wafa wa man sara ala najihi wa bittiba'i hadihi iktafa, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yarhamukumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara jalan petunjuk dan jalan yang sesat. Masya Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mempelajari bagaimana para ulama salaf mempersiapkan diri agar menyatu dengan bulan Ramadan. Nah, siapkah kita menyatu dengan Ramadan? Maka di antara doa para ulama salaf adalah Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, kumandangkanlah bulan Ramadan kepada kami dengan rasa aman dan penuh dengan keimanan, wassalamati wal islam, dan keselamatan serta ketundukan ketaatan kepadamu, wal afiyatil mujadilah, dan kesehatan yang memuliakan kami, wa raf'il asqam, dan diangkatnya segala macam jenis penyakit, segala macam bentuk rasa sakit, wal auni 'ala siyami was salati wa tilawatil Qur'an, dan kami dibantu untuk senantiasa berpuasa, menjalankan salat dan membaca Al-Quran. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, serahkanlah kami untuk bulan Ramadan. Wa sallimhu lana, dan serahkanlah Ramadan kepada kami. Masya Allah, doa yang sangat istimewa. Bagaimana para ulama salaf ingin menjadikan diri mereka itu milik Ramadan dan Ramadan milik mereka. Masya Allah. Wa tasallamhu minna hatta yakhruja ramadhanu wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna. Dan terimalah dari kami ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan keluar dari kami sedangkan Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami, merahmati kami, dan memaafkan segala kesalahan kami. Masya Allah, doa yang sangat istimewa, ya. Maka persiapan rohani ini sangat penting untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pentingnya kita melakukan planning, perencanaan agar kita bisa menggapai kemuliaan Ramadan lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Masya Allah. Dan jadikanlah Ramadan tahun ini seolah-olah sebagai Ramadan perpisahan kita dengan dunia ini. Seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita optimalkan segala amal-amal kita, segala kebaikan-kebaikan yang Allah mudahkan bagi kita. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, di antara doa, ya, Rasulullah SAW agar senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, beliau mengatakan doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Masya Allah. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah, yaitu setelah kita diajari untuk memuji asma Allah, ya, mengawali kegiatan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
kemudian kita diajari untuk memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini maksudnya ya Allah, ya tidak ada yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah, dan tidak ada yang kami mintai pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Maka tolonglah aku untuk beribadah kepadamu. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali bersama Allah, kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita fokuskan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka kita istimewakan membaca Al-Quran adalah waktu-waktu utama bagi kita, waktu-waktu yang memang kita istimewakan untuk membaca Al-Quran. Ketika kita banyak membaca Al-Quran, sebetulnya tidaklah menghabiskan waktu, justru mengisi waktu kita dengan keberkahan. Kalau menghabiskan itu sia-sia, buang-buang waktu itu menghabiskan waktu. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran, justru kita itu mengisi waktu kita dengan sesuatu yang barokah. Keberkahan adalah ziyadul khair, bertambahnya kebaikan, atau kebaikan yang terus-menerus tanpa berhenti, itulah keberkahan. Masya Allah. Maka Al-Quran Karim diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, ya, syahrul mubarak. Nabi menyebutkan, ya, qad adhallakum Ramadan wa huwa syahrun azimun mubarak. Telah menaungi kalian bulan Ramadan, dia bulan yang diberkahi, bulan yang agung, penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Maka Al-Quran Karim diturunkan pada bulan yang penuh dengan barokah dan juga di malam yang diberkahi oleh Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin. Di awal surah At-Dukhan Allah sampaikan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, kitab ini, ya, fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan barokah. Sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan, dan diturunkan kepada manusia yang diberkahi, sehingga kita pun setiap kali sholat kita membaca sholawat dan juga memohonkan keberkahan Allah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Insyaallah. Mohon keberkahan kepada Allah akan dilimpahkan kepada Nabi, maka Allah pun akan membalas 10 keberkahan sebagaimana Allah membalas 10 salawat ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya wal hasanatu bi asyi amsalha, kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Masya Allah. Nah, ketika kita fokus membaca Al-Quran, dan sebagaimana dilakukan oleh para ulama salaf, Imam Asy-Syafi'i setiap malam khatam Al-Quran di bulan Ramadan, siang hari juga khatam lagi. Maka sebulan 30 hari, maka dia bisa mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Maka inilah kemuliaan salah seorang imam besar, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Maka kita pun bisa mengutamakan untuk diri kita. Ingat, ini jadikanlah sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Maka kita fokuskan untuk membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini adalah menjadikan waktu-waktu kita diberkahi, tempat kita diberkahi, usaha kita diberkahi, keluarga kita diberkahi. Karena Al-Quran Karim sebagai kitabun mubarak. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang kami turunkan kepadamu, diberkahi kitab ini. Masya Allah, yang diberkahi. Maka ikutilah Al-Quran dan bertakwalah kalian kepada Allah, agar kalian semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyatu dengan bulan suci Ramadan, dan Ramadan menyatu dengan diri kita, maka inilah Ramadan milik kita,
dan kita tinggal memohon kepada Allah, ya Allah terimalah Ramadan dari kami. Masya Allah. Ya, maka doa para ulama salaf tadi, salimhu lana, berikanlah Ramadan kepada kami. Wa salimna li Ramadan, dan berikanlah kami kepada Ramadan. Serahkanlah Ramadan kepada kami dan serahkanlah kami kepada Ramadan. Kemudian terakhir, wa tasallamhu minna, dan terimalah Ramadan dari kami. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengistimewakan Ramadan di tahun ini dengan benar-benar kita membaca Al-Quran dengan khusyuk, mentadabburinya, dan kita lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun kemarin. Barakallahu fikum wa a'anakumullah ala khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.